びっくりするだろう。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel News Production. Dan kali ini saya akan membuat review dari anime di musim fall 2021 yang baru saja tamat di bulan Desember ini. Judulnya yaitu Tsukito Laika to Nosferatu. Anime ini sendiri memiliki jenis space, vampire, dan fantasi, dan sci-fi tentunya, dan sedikit bumbu drama dan romance setelah saya menonton full episode dari anime ini sendiri. Dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi light novel, jumlah episodenya sebanyak 12 episode. Bagi kalian yang nggak tahu apa-apa tentang anime ini atau belum nonton versi-versinya, jadi anime ini menceritakan tentang dua negara yang saling berperang dalam bidang luar angkasa yang bernama Republik Sinitra dan Kerajaan Arnak. Pada suatu hari, Life Labs yang merupakan calon kosmonot dari Republik Sinitra ini harus mengikuti program rahasia untuk menguji roket terbang yang akan digunakan untuk ke bulan nanti. Dan di sana Life Labs terlibat dengan seorang vampir yang bernama Irina Lumines, yang dimana vampir di cerita ini itu kayak dianggap hina gitu. Namun meskipun keadaannya seperti itu, mereka berdua masih saling berbagi harapan tentang luar angkasa. Okaeri, Irina. Tadaima. Oke, jadi itu garis besar cerita anime ini sendiri. Dan jujur saya seneng dengan anime ini karena dari konsep ceritanya itu sebenarnya menurutku ringan ya, kayak gak terlalu berat gimana gitu ceritanya. Dan konsep ceritanya ini ada kayak diskriminasinya sedikit, yang bisa dibilang diskriminasinya di sini itu cukup kuat dari awal sampai pertengahan episode lah setidaknya. Pertengahan menuju akhir itu sudah gak ada diskriminasinya, tapi diskriminasinya itu kuat banget dari Irina Lumines ini. Dari diskriminasinya ini pun juga menyebabkan perkembangan relationship antara Life Labs sama si Irina Lumines ini menjadi erat gitu, yang akhirnya ini mereka bisa saling menguatkan, saling suka juga. Tapi sayang, romance-nya agak kehalang genre di sini. そんなことはない。君は何も悪くない。でも、もう何も言うな。 Untuk alurnya menurutku gak terlalu ngebut, menurutku bisa dibilang pas. Terus untuk konflik yang disajikan di anime ini juga ringan, gak terlalu berat, gak terlalu, pokoknya ukuran pas gitulah. Yang bisa dibilang aku seneng sama anime ini. Mungkin kalau dibilang ada kekurangan mungkin di grafisnya aja sih. Di grafisnya mungkin dari studionya ini siapa namanya? Arvo Animation ya. Buat oleh Arvo Animation mungkin agak kurang bondo lah istilahnya ya dari produsernya mungkin ya. Karena grafisnya itu kayak detailnya itu agak kurang menurutku, kayak standar anime slash of life mungkin. Ya pokoknya kayak dari grafis itu kayak kurang gitu menurutku. Tapi kalau misalnya ditanya animasi karakternya masih stabil nih. Jadi ya, grafis bukan masalah meskipun ada kekurangan gitu. Ya untuk anime ini sebenarnya secara cerita ringan, yang mungkin cocok bagi kalian yang gak mau banyak mikir gitu. Terus ya gak mau kayak ada tense berlebih dari sebuah anime, ya anime ini untuk kalian. Karakternya sekarang ada dua main karakter yang paling berperan di sini, Life Labs sama Irina Lumines tentunya. Life Labs ini bisa dibilang karakternya tipe orang yang penurut dan pengabdi, dimainkan oleh Ujima Kogi yang sudah main di Attack of Destiny dan ya beberapa anime populer seperti kayak Infinite Stratos atau kalau enggak Horimiya yang baru tamat juga di tahun 2021 ini. Dan kita lanjut ke karakter selanjutnya, yaitu Irina Lumines. Irina Lumines ini sudah jelas dari kalau kalian nonton animenya ini ya, karakterisasinya itu kayak orang Tsundere banget. Tapi itu Tsundere manis sih menurutku ya. Dan dimainkan oleh Hayashibara Megumi yang sebelumnya ini aku gak tahu dia main anime apa. Mungkin kalau kalian tahu ya, Ichigatsu ni wa Christmas mungkin, atau Aono Exorcist mungkin. Ya, kalian bisa nonton sendiri di MAL. Oke, jadi itu dua karakternya, dan ya karakternya cukup mudah diingat di sini. Meskipun kayak dia ini latarnya kayak mungkin kayak di Uni Soviet gitu ya mungkin ya. Yang kita kenal namanya Uni Soviet itu kayak aneh-aneh gitu. Tapi ini menurutku gampang diingat. Terus kita ke perkembangan karakternya. Jelas ini lebih ke dua karakter, lebih ke Irina Lumines sih menurutku ya. Karakter Irina Lumines ini mengalami perkembangan yang progresif menurutku, pas, gak terlalu cepat, gak terlalu lambat, dimana dia ini bisa menerima manusia ya, yang tentunya dimulai dari Life Labs ini. Dan pertumbuhan relationship antara mereka berdua ini juga ini yang menjadi titik paling aku seneng di anime ini ya. Bisa dibilang ini merupakan couple favorit lah dari anime yang saya review ini. さあ行こう。
私たちの未来へ Oke, kita langsung aja ke opening dan endingnya di sini. Jadi untuk openingnya dinyanyikan oleh Ali Project, bukan Alien Liberty International yang nyanyiin Jujutsu Kaisen itu. Dan yang berjudul Hinosuki. Saya kasih previewnya. Dan itu merupakan opening dari Sukito Laika Tonosferatu. Dan menurutku ini openingnya ini kayak menggambarkan negara kayak yang kayak Rusia atau Uni Soviet ya, aku gak tahu sih perbedaan mereka berdua itu apa. Ya pokoknya kayak negara-negara sana gitu. Yang menurutku ini aku kurang serang sih sama opening ini. Tapi mungkin bagi kalian ada yang seneng kayak tipikal opening kayak gini ya, monggo dicari, didengerin. Terus untuk ending songnya di sini dinyanyikan oleh Chima yang berjudul Arifureta Itsuka. Saya kasih previewnya. Dan itu merupakan ending song dari Sukito Laika Tonosferatu. Dan ini ending songnya menurutku ini enak sih, lebih enak dari openingnya. Dan untuk ilustrasinya sebenarnya dari opening dan ending itu kayak dari ilustrasinya openingnya itu pastinya lebih niat ya. Kalau dari endingnya itu kayak ya sederhana tapi kayak meaningful gitu. Opening dan endingnya ini mungkin memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi itulah review Sukito Laika Tonosferatu dari Similars Production. Menurutku anime ini layak ditonton bagi kalian dan sangat kurekomendasikan karena ceritanya yang ringan. Kayak aku puas banget gitu sama anime ini. Tapi ya mungkin meskipun kayak konsepnya mediocre gitu ya, gak generic gitu. Tapi aku seneng sih. Justru kayak konsep anime kayak gini tuh yang nggak pernah buat aku bosan. Dan apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Menurutku jelas banget iya. Karena ya aku pengen tahu kelanjutan mereka, hubungan mereka berdua ini gimana. Siapa tahu Lev sama Irina nikah gitu kan ya. ya gitulah. Pokoknya aku sangat menantikan kelanjutan cerita dari Sukito Laika Tonosferatu ini. Ya harapannya dapat season 2-nya sih. Oke, jadi itu video review Sukito Laika Tonosferatu. Nantikan review-review yang belum saya review dan jangan lupa subscribe, like dan share-nya. See you guys. Bye.